Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ahmad Rambok. Kesempatan ini Ahmad Rambok berkesempatan bersama dengan beliau ini sudah malang melintang di dunia pendidikan. Pengalaman beliau juga sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Beliau berkarir di dunia pendidikan mulai tahun 92. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Irfan MM. Untuk sobat-sobat yang di Lombok, sobat-sobat yang di NTB, saya kira sudah tidak asing lagi dengan beliau. Baiklah sobat, kita akan mencoba berbagi pengalaman, berbagi konsep. Bahwasanya beliau ini selama 10 tahun, 5 atau 12 tahun Bapak menjabat sebagai kepala LPMP. 12 tahun. Beliau sudah menjabat sebagai kepala LPMP di NTB 10 tahun dan berpindah ke NTT 2 tahun. Ini sebuah pengalaman yang bukan hal yang kecil lagi, ini sudah hal yang besar karena sudah menjabat atau berpengalaman di dunia pendidikan sudah selama 12 tahun. Pak Waji, baru-baru ini Mas Menteri ini mencanangkan bahwasanya kita harus merdeka belajar. Nah, seperti apa nih Pak menurut Bapak kaitannya dengan merdeka belajar ini dan optimismenya seperti apa dengan merdeka belajar ini? Yang pertama bahwa Mas Menteri Nadiem Makarim pertama menjadi menteri itu langsung meluncurkan Merdeka Belajar. Okay. Nah, kita masih ingat bahasa pertama beliau itu bahwa Merdeka Belajar itu bermakna bahwa kita diberikan kebebasan untuk melaksanakan apa yang terbaik di dunia pendidikan kita. Okay. Nah, khusus pada saat awal tahap 1 Merdeka Belajar itu adalah membebaskan guru-guru kita dari administrasi yang begitu berbelit-belit. Kenaikan pangkat saja mesti banyak persyaratannya. Kemudian membuat RPP aja itu harus memenuhi juklak dan juknis. Ya, bertumpuk-tumpuk hanya untuk administrasi. Sehingga kata beliau itu ya kita harus memberikan ruang kepada guru-guru kita, membebaskan mereka dari administratif yang sifatnya administratif yang tidak menyentuh sebenarnya dengan implementasinya. Tugas utama sebagai guru. Ya, jadi administrasi dibebaskan. Kalau RPP itu bisa 1 lembar, ya kenapa tidak guru-guru itu membuat RPP dalam 1 lembar. Nah, di situ muncul tujuan pembelajaran, topik dan sebagainya. Dan itu langkah awal Pak Mas Menteri membebaskan guru-guru kita dari administrasi yang selama ini menjadi apa ya? Bisa kita katakan juga kendala ya. Mereka waktu mereka habis untuk administrasi, sementara proses belajar mengajar juga itu menjadi yang utama sebenarnya. Kenapa sih administrasi yang dikedepankan sementara mereka harus mengkawal anak-anak? Mengkawal, intinya bagaimana mencapai tujuan pendidikan itu, bukan tidak menyampaikan administrasi, tapi yang lebih utama adalah bagaimana mencapai tujuan pendidikan itu, membawa anak itu untuk mencapai tujuan pendidikannya. Begitu. Okay. Nah, setelah adanya Merdeka Belajar, ini ada anak-anaknya. Anak-anaknya itu adalah salah satunya adalah ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, dan organisasi penggerak. Nah, sub-sub ini gambarannya seperti apa Pak Haji kaitannya dengan guru penggerak, dengan sekolah penggerak dan organisasi penggerak ini? Konsepnya sebenarnya seperti apa yang diinginkan oleh Mas Nadiem ini? Ya, yang pertama tadi kan pembebasan administrasi pada guru-guru kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat fenomena di satuan pendidikan. Ada guru kita yang cerdas, ada guru kita yang kritis, ada guru kita yang memberikan masukan kepada kepala sekolah yang menurut kepala sekolah itu nyeleneh, ya kan? Menyeleneh dalam artian hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kepala sekolah. Kemudian guru muncul
di benak guru, kemudian mereka sampaikan itu dulu tabu, ya kan, tabu, dan dikatakan guru itu guru pembangkang, dikatakanlah guru ini kok di luar ketentuan, guru ini kok tidak seperti biasanya. Nah justru di Mas Menteri yang sekarang ini kita melahirkan guru-guru yang seperti itu, guru-guru yang punya independensi, guru-guru yang bisa melakukan dan bisa mempengaruhi teman lainnya selama itu baik dan selama itu bisa membangun satuan pendidikan. Nah inilah kriteria, salah satu kriteria guru penggerak itu adalah guru yang kritis, guru yang mau, kemudian guru yang berinovasi, yang sebelumnya itu dikatakan sesuatu yang ya kalau kita bisa katakan adalah sesuatu yang tabu ya, tabu, kemudian terkesan melawan kepala sekolah dan sebagainya. Padahal ide-idenya itu memang pas dengan kondisi satuan pendidikannya, dan guru-guru inilah yang akan kita tumbuhkan dan guru-guru inilah yang kita akan kumpulkan. Nah mereka itu setelah dikumpulkan, inilah guru-guru penggerak yang bisa menghidupkan satuan pendidikan, yang bisa menyemarakan satuan pendidikan. Nah kemudian apa ada juklat dan juknis? Tidak ada, berikan kebebasan kepada mereka itu untuk melakukan yang terbaik di satuan pendidikannya. Nah demikian juga kenapa guru penggerak ini diberikan ruang. Kita tidak lagi berbicara tentang batasan-batasan kurikulum. Oke lah, kurikulum 2013 itu tetap berlaku, KTSP itu tetap dilaksanakan. Tetapi yang kurikulum yang kita pakai sekarang ini adalah pembelajaran yang pas dengan kondisi daerah, kondisi lingkungan, kondisi siswa. Ajarkan mereka itu sesuai dengan kondisi lingkungannya, dan itulah kurikulum yang akan lahir, dan kurikulum itu lahir di satuan pendidikan. Nah kurikulum ini diharapkan dilahirkan oleh guru-guru penggerak gitu loh. Nah setelah guru itu penggerak, setelah ada guru penggerak di tiap-tiap satuan pendidikan, nah kemudian muncul 2-3 orang mengikuti apa yang dia katakan, maka akan muncul sekolah penggerak. Nah yang di dalamnya itu adalah sudah ada guru-guru penggerak. Tunas itu adalah guru-guru penggerak itu. Guru penggerak. Intinya yang Pak Haji sampaikan tadi sebenarnya adalah pemerintah ini akan memberdayakan SDM yang ada di satuan pendidikan itu sendiri, sehingga bisa mempengaruhi, bisa menggerakkan teman-teman guru yang lain untuk salah satunya tadi meningkatkan kompetensi, berinovasi. Jadi itu gambaran dari guru penggerak itu. Nah kemudian sekolah penggerak itu adalah nanti kita tidak lagi berbicara tentang sekolah RSPI, kita tidak lagi berbicara tentang sekolah model, kita tidak lagi berpikir seperti sekolah rujukan, sekolah binaan. Nah sekolah penggerak itu kita bukan menyampingkan itu semua, tetapi modelnya adalah tidak akan sama. Jangan diartikan bahwa ini sekolah penggerak kan sama saja dengan sekolah model. Tidak. Sekolah penggerak ini adalah nanti merupakan sekolah acuan dari seluruh sekolah. Di situ ada guru penggerak, di situ ada kepala sekolah yang berinovasi dan sebagainya. Kemudian di situ dan akan muncul sekolah penuh, kumpulan dari itu semua, dan sekolah inilah yang akan menggerakkan seluruh sekolah yang ada di sekitarnya. Jadi intinya bagaimana sih sekolah itu dengan adanya tunas-tunas yang di dalamnya ini adalah guru-guru penggerak itu menggerakkan semua guru yang ada di lingkungan itu sendiri, sehingga kalau sudah ini berhasil itu akan bisa menjadi percontohan, menjadi contoh, menjadi sekolah yang bisa mengimbaskan hal baiknya, praktek baik kaitannya dengan sekolah penggerak itu. Dan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah yang menentukan sekolah penggerak. Nanti pada tanggal 15 sampai 17 kita untuk NTT, NTB, Jogja ada 7 provinsi, nanti kita akan di rayon menjadi satu wilayah rayon region. Kemudian dikumpulkan semua kepala dinas, dan disitulah kita akan memilih sekolah penggerak sesuai dengan intinya bahwa Mas Nadiem Makarim ini menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sekolah, pengelolaan guru dan sebagainya itu di daerah. Tidak ada misalnya
kita hanya membuatkan juklat dan juknisan saja, tetapi sama dengan relaksasi dana BOS yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri sekarang. BOS tidak ada juklat dan tidak ada juknisan, diserahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah. Karena mereka yang tahu kebutuhan di satuan pendidikan itu, mereka mau menggunakan apa, tetapi dengan catatan bahwa guru honor itu jangan diabaikan, dan itu kalau dulu ada 50% dana BOS untuk dibayarkan untuk gaji guru, honor guru. Nah sekarang ini diberikan uang seluas-luasnya kepada kepala sekolah tanpa batas. Nah silakan diatur. Setidaknya kesejahteraan teman-teman guru honor ini terjamin. Ya terjamin melalui relaksasi dana BOS. Ya kan gitu. Baik Pak Haji, ini mungkin sangat berharga sekali hal-hal yang ini mungkin kadang-kadang teman-teman ini masih bingung dengan apa itu sebenarnya guru penggerak, bagaimana nantinya guru penggerak itu akan digunakan sebenarnya. Nah tadi disampaikan bahwasanya akan ada semacam pertemuan dulu. Untuk mungkin kalau bisa saya bilang itu sebagai piloting Pak Haji. Piloting di masing-masing provinsi di region wilayah tengah kalau kita ini tengah. Nah nantinya akan ada berapa kabupaten kota Pak Haji untuk masing-masing provinsi ini? Yang ditunjuk sebagai piloting untuk kita melihat ukurannya begini, ada kabupaten yang anggaran APBD-nya itu terbatas, ada juga yang minim, kemudian ada juga yang mampu, ya kan. Nah kita akan memilih kabupaten kota yang konsen, ya misalnya kalau di NTB kita lihat Kota Mataram, Sumbawa Barat, itu di siapapun itu sudah melihat gerakan-gerakannya dari Kota Mataram dan Sumbawa Barat. Nah mungkin yang kita pilih di NTB salah satunya adalah kabupaten yang selama ini konsen dalam memajukan pendidikan, Nah itu misalnya Kota Mataram, KSB. Nah ukurannya adalah bagaimana APBD mereka itu kan bisa melampaui daerah yang lainnya dalam hal untuk mengurus pendidikan, kontribusi terhadap pendidikannya. Itu yang menjadi kriteria pertama. Jadi tidak semua daerah ada sekolah penggerak untuk tahap awal. Tetapi kalau nanti misalnya di NTB ini 2 kabupaten, NTT juga mungkin hanya 2 kabupaten. Nah silakan setelah melihat 2 kabupaten awal ini ada sekolah penggerak, maka bupati, wali kota yang lain yang mau membuat sekolah penggerak, ya maka menyiapkan anggaran untuk mensupport sekolah penggerak. Kontribusi dari APBD-nya sendiri. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ditentukan dari pemerintah pusat itu baru 2 kabupaten kota, tapi kalau kabupaten lainnya mau mengikuti berarti silakan. Silakan. Nanti kementerian akan mengakomodir itu semua, tentu dengan persyaratan, tentu ada kelayakannya, tentu ada surveinya, ada monefnya. Pas nggak sekolah itu kita akan jadikan sekolah penggerak. Nah potensinya itu ada potensi nggak untuk dijadikan sekolah penggerak. Kita tidak berbicara bahwa sekolah ini adalah keinginan dari Bupati Wali Kota tanpa mengabaikan kondisi real. Tapi yang jelas bahwa yang kita inginkan adalah sekolah itu atau memang sudah diakui dalam artian mampulah untuk menjadi sekolah penggerak. Hanya ngelihat dari guru-gurunya, stakeholder yang ada di sana, ya komite, guru, kan semua itu harus kita lihat dulu bagaimana sebenarnya komitmen warga satuan pendidikan itu kaitannya dengan kemajuan pendidikan itu sendiri. Baik. Terima kasih Pak Haji. Mungkin ini sudah menjadi pembuka kita, menjadi gambaran kita. Sobat semua, tidak perlu resah, tidak perlu bingung dengan kaitannya dengan apa yang sekarang ini diluncurkan oleh Mas Menteri kaitannya dengan guru penggerak, satuan pendidikan atau sekolah penggerak. Gambarannya adalah seperti itu, bahwasanya pemerintah pusat itu memberikan kewenangan sepenuhnya, dan bagaimana kita sebagai yang orang di daerah, bagaimana kita sebagai guru, kepala sekolah untuk mengembangkan, memberdayakan sumber daya yang ada di dalam satuan pendidikan itu sendiri untuk dikembangkan demi mencapai tujuan pendidikan ke depan. Saya kira itu yang lebih penting, dan yang itu memang yang ingin dicapai oleh Mas Menteri dengan beberapa program yang sekarang ini diluncurkan. Sekali lagi terima kasih Pak Haji atas waktunya. Sama-sama. Oke. Sobat, sampai di sini dulu bersama dengan Amak Rambok, ngopi bareng Amak Rambok.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan lupa bahagia.